Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, senang kembali kita bisa berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menerima kekuatan, anugerah yang datang daripada-Mu. Dan pagi ini kami merendahkan hati kami menghampiri Engkau dan kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu. Mari Tuhan, kami siap, kami membuka hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Karena kami percaya setiap perkataan-Mu adalah perkataan yang luar biasa, yang akan mengubah setiap pola pikir kami, mengubah cara pandang kami, mengubah sikap dan perbuatan kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Dan kami semua siap diberkati, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, air yang pahit. Mari kita akan membaca di dalam bagian Alkitab, yaitu di kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, berbicara tentang menjaga hati, ini adalah sebuah perintah. Dan ini benar-benar serius, sebab hati adalah merupakan area yang sangat penting. Hati merupakan area yang sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Dan itu sebabnya Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang bisa menjaga hatinya. Nah, mari kita akan pagi ini belajar bagaimana seharusnya kita memiliki sebuah hati, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengisahkan sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Kisahnya adalah demikian. Pada suatu kali ada seorang anak muda, Bapak Ibu. Ia memiliki masalah yang begitu sangat berat. Dan itu sebabnya dia mendatangi seorang kakek yang sudah usianya sangat tua. Dan ia kemudian menceritakan akan apa yang sedang dihadapinya. Masalah pergumulan yang sedang ia gumuli dalam hidupnya. Setelah sang kakek mendengar akan apa yang dihadapi anak muda ini, kemudian anak muda ini diajak oleh sang kakek untuk melihat sesuatu. Dan sang kakek ini menunjukkan sejumput akan bubuk yang pahit. Dan ia kemudian menyuruh anak muda ini untuk mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Dan kemudian kakek ini berkata, "Nak, lihatlah, bubuk pahit ini akan saya taruh ke dalam gelas yang berisi air. Sekarang tolong aduklah." Kemudian gelas itu, saudara, yang berisi air diaduk. Dan kemudian kakek itu berkata kepada anak muda ini, "Silakan diminum. Apa yang kau rasakan?" Dan anak muda itu berkata, "Airnya sangat pahit." Dan benar-benar pahit, kakek, kata sang anak muda ini. Kemudian dengan tersenyum kakek ini mengajak anak muda ini keluar dari rumahnya. Dan ia mengajaknya ke halaman belakang di mana ada sebuah danau yang begitu luas. Kemudian sang kakek duduk dan mengajak anak muda ini pun duduk di sebelahnya. Dan ia berkata, "Nak, sekarang kakek akan menaburkan sejumput daripada bubuk yang pahit ini ke dalam air di danau ini. Tolong sekarang aduklah danau itu." Dan kemudian anak muda itu mengaduk dengan kayu yang panjang dan diaduklah air yang sudah ditaburi dengan bubuk yang pahit tersebut. Dan kemudian sang kakek meminta untuk anak muda ini mengambil gayung untuk ia mengambil air di danau itu dan dimintanya untuk diminum. Dan apa yang terjadi ketika anak muda ini meminum
Dan ketika sang kakek berkata, dan dia bertanya, "Nak, apa yang kau rasakan?" Dan anak muda ini berkata demikian, "Kakek, airnya sangat segar sekali." Dan sang kakek kemudian tersenyum dan ia menjelaskan akan semua yang ia sudah perintahkan untuk anak muda ini lakukan. Tahukah kau, nak, bahwa bukankah bubuk yang pahit yang kakek bawa itu jumlahnya sama, volumenya sama, tidak ada yang berkurang. Tetapi ketika bubuk yang pahit ini kakek masukkan atau kakek taburkan di dalam gelas yang berisi air, maka air dalam gelas itu benar-benar pahit. Tetapi ketika bubuk yang pahit ini kakek taburkan di air danau, ternyata kamu meminumnya dan tidak ada rasa pahit satupun. Dan air itu benar-benar segar. Nah saudara, apa yang dapat kita petik dari pelajaran, ilustrasi, kisah anak muda dan seorang kakek, di mana kakek itu memberi pelajaran tentang sejumput bubuk yang pahit yang ditaruh di dalam gelas yang berisi air dan yang ditabur di sebuah danau yang sangat luas. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat menarik. Berapa banyak kita ini tidak menyadari bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi hal-hal yang sangat menyakitkan, yang membuat hati kita menjadi marah, menjadi kecewa, dan mungkin kita tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak bisa menerima perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saudara, kita seperti sebuah gelas yang berisi air tersebut. Sehingga ketika bubuk yang pahit itu masuk ke dalamnya, maka air itu benar-benar sangat pahit. Nah saudara, kenapa kita seringkali mengalami hal-hal yang demikian? Kita menjadi sangat kecewa, marah, dan hati kita pahit. Karena hati kita tidak seperti air yang di danau. Hati kita hanya seperti air di dalam gelas. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ini semua terletak bagaimana sikap atau respon kita di dalam menghadapi setiap persoalan. Jika kita meresponi sebuah masalah, kita menempatkan hati kita hanya dalam kapasitas sebuah gelas yang berisi air, maka ketika kita meresponi dengan cara demikian, tidak heran kalau hari ini hatimu sangat pahit. Hatimu diikat oleh kepahitan dan engkau merasa benar-benar tidak lagi bisa mengalami sukacita, tidak bisa mengalami damai sejahtera, dan semua yang kau rasakan begitu sangat pahit dan engkau tidak bisa menikmati apa yang namanya kegembiraan, sukacita, dan damai itu. Tetapi berbeda jika kita membawa hati kita, kita menempatkan hati kita seperti danau yang luas, yang berisi air yang begitu melimpah. Maka sekalipun bubuk yang pahit itu ditaburkan ke dalamnya, maka hati kita akan tetap segar. Hati kita akan tetap benar-benar tidak ada rasa pahit sekalipun. Mengapa demikian? Karena kita membawa hati kita seperti air yang ada di sebuah danau. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, pagi ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan pekerjaan kita, saat kita berelasi, saat kita bersosialisasi dengan teman-teman kita dimanapun. Sangat penting kita harus membawa hati kita ini untuk kita benar-benar menjaganya. Dan mari bawa hidup kita, di mana kita harus memiliki hati yang memiliki kapasitas seperti air di dalam sebuah danau. Sehingga ketika masalah datang,
ketika datangnya persoalan, apapun itu, maka kita tidak akan pernah mengalami kepahitan. Karena kita memiliki hati yang sangat luas untuk menampung semua hal-hal yang mungkin menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi hati kita tidak akan pernah tercemari. Hati kita tidak akan pernah terpolusi oleh hal-hal yang negatif. Karena kita telah memiliki apa yang namanya kasih Kristus. Ketika kita memiliki hati yang sudah dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih Allah yang tak terbatas itu akan membawa kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita, memaafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, dan melupakan semua kesalahan-kesalahan yang pernah orang lain perbuat terhadap hidup kita. Mari Bapak Ibu, ingat betapa pentingnya menjaga sebuah hati, karena itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menikmati hidup ini. Sukacita, damai sejahtera, semuanya ditentukan dari kapasitas hatimu. Hari ini mari ingat baik-baik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.